langsung fokus pada hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran itu? Bahasa Arab yang artinya turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Sudah turun Al-Quran itu. Kapan? Zamannya Rasulullah. Berapa lamanya? Dan kapan turunnya? Pertama kali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Dan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan. Yang terkenal adalah tanggal 17 Ramadan. Namanya nuzulul Quran. Sekarang ini apa? Hanya memperingati saja. Dan siapa yang membaca Al-Quran pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Habis ini saya tanya, jumlahnya dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Berapa? 114. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Oh betul, jadi aku mau betul. Saya tahu kawan yang katakan ngono tok. Ya. Oke, jadi jumlah suratnya ada 114 surat, ayatnya 6.666 ayat. Kemudian ada berapa juz? Ada 30 juz. Yang tadi barusan kalian semuanya membaca dengan seksama, langsung 7 kali khatam Al-Quran. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak bagi yang masuk hari ini. Mudah-mudahan yang masuk hari ini semuanya ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya lanjutkan sekarang. Sampean semuanya tahu kalau membaca Al-Quran mendapatkan pahala? Tahu? Pahalanya sekarang atau besok? Pahalanya sekarang apa besok? Kamu yakin? Kalau nggak yakin berarti nggak beriman loh ya. Yakin? Kalau kalian semuanya seperti modelnya, yakin semuanya. Kalau nggak yakin, nggak mungkin kamu datang ke sini. Ya, jadi semuanya percaya, semuanya beriman pada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, Rasul Allah, ya, pada hari kiamat, pada qadar Allah semuanya. Jadi semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa ini sudah dituliskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sampean semuanya ini disapa sama Allah Subhanahu wa taala. Disopo sampean niku? Yang merasa beriman berarti disapa sama Allah. Berarti Allah senang dengan sampean semuanya orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, ya sampean nggak merasa. Waktunya puasa, gak puasa sampai gak beriman. Jadi orang yang berpuasa ini termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutnya gini. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya bacalah Al-Quran yang sesungguhnya bacaan Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat pada kita semuanya ketika di akhirat nanti. Nah, kalau kita nggak yakin, nggak percaya dengan di akhirat itu, maka kita nggak akan mau baca Al-Quran, ya kan? Oleh karena itu, kalian semuanya adalah orang-orang yang beriman. Nah, sekarang gini ditanya, kamu maunya itu pahala di dunia atau di akhirat? Kalau ini kan jelas yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di hari kiamat nanti akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dari berkahnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu memberi syafaat, itu bahasa Arab loh, syafaat itu. Artinya pertolongan ditolong oleh Al-Qur'an. Bisa paham enggak? Andaikan semua pahala itu dikasihkan di dunia ini, wis gak mau sampean semuanya. Gak mau. Kakean. Andai kan ditampakkan semuanya wis, semuanya nggak normal semuanya dalam hidupnya. Kenapa nggak normal? Karena wis di luar prediksi semuanya. Contoh aja, contoh kecil. Orang sholat Jumatan yang datangnya lebih awal itu mendapatkan hadiah unta. 1 kali Jumatan.
Yang datangnya lebih awal, baris paling depan mendapatkan hadiah unta. Dan yang paling belakang mendapatkan hadiah telur. Telur puyuh. Wis, sing paling mburi dhewe telur puyuh. Wis. Kemudian andaikan dikasihkan di dunia ini, ya, di dunia ini, itu kalau hitung aja 1 Jumat unta 1. Kalau 1 bulan 4 Jumatan punya 4 unta. Kalau 1 tahun berapa? 1 tahun berarti 52 unta. Wis, sampean duwe unta wakil gak repot ta sampean? Ya. Tambah repot. Ya ngekei pakan barang. Makanya sampean semuanya percaya dan yakin ini hadiahnya pahalanya di akhirat. Andai kan dikasihkan semuanya sekarang ini wis, gak amot sampean tambah repot. Ya, makanya dikasihkan pahala di akhirat. Ya. Paham enggak? Nah, pada hari ini kita semuanya, kalau sampean tadi membaca Al-Quran sudah hampir ada yang 1 juz, ada yang setengah juz dan lain-lain. Padahal 1 hurufnya saja diberi pahala oleh Allah 10 pahala. 1 hurufnya diberi 1 pahala. Kalau Bismillahirrahmanirrahim berarti 18 huruf. Ya. Berarti berapa? 18 kali 10 kali 18 berapa? 180. Itu bismillah saja, belum yang kalian baca semuanya. Banyak sekali, makanya orang yang bacanya Al-Quran yang baik pahalanya lebih banyak. Yang bacanya gradul, rada repot, rada gak lancar, itu gak sepiro akeh pahalanya. Paham dah? Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bih ma'as safratil kiramil bararah. Yang artinya orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya itu baik, bertajwid, enak pisan, ya. Itu akan ditemani oleh malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senang apa tidak? Senang? Senang. Nah, kemudian cerita sedikit. Waktunya hari ini cerita sedikit yang ada hubungannya dengan syafaat Al-Quran. Ini fakta ya, dan ini banyak diceritakan di kitab-kitab yang sampean baca nanti mungkin bisa. Jadi ada kisah ada seorang yang sangat cinta dengan Al-Quran. Kalau enggak, orang cinta itu gimana sih? Cinta itu setiap hari menyebut-nyebut namanya, ya kan? Setiap hari mengagung-agungkan namanya. Jadi kalau kita cinta Al-Quran, setiap hari kita membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita berhalangan? Kalau berhalangan pun kita murajaah atau menjaga Al-Quran atau mempelajari yang lain, ya, mempelajari isi Al-Quran atau maknanya Al-Quran. Itu namanya cinta Al-Quran. Nah, kemudian orang tersebut yang cinta Al-Quran itu meninggal dunia. Sejak meninggal dunia, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Israel. Itu sudah ditemani oleh 2 pemuda yang sangat ganteng banget, yang berpakaian putih-putih. Katanya malaikat yang mencabut nyawa mau mencabut seseorang tadi, mau dicabut. Kok ada 2 orang yang ganteng-ganteng ini? Siapa? Ditanya. Man anta? Siapa kamu? Malah tanya balik. Waman anta? Loh, kamu ini saya tanya, siapa kamu? Malah ditanya, kamu itu siapa? Malaikat Israel yang mencabut nyawa ditanya balik sama kita. Kemudian bingung malaikat Israel, mau tak cabut kok? Oh, ini kok menghalang-halangi loro ini. Kemudian berikutnya, sampai dicabutnya berhati-hati dikarenakan disampaikan. Ketika ditanya, man anta? Siapa kamu sebenarnya? Kemudian mengaku, saya adalah Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran di sini? Iya, karena orang yang mau kamu cabut nyawanya ini adalah orang-orang yang cinta Al-Quran. Nah, kemudian cabutnya pelan-pelan sekali sampai hati-hati. Kemudian sampai meninggal, sampai ke di bawah sampai ke kuburan. Di kuburan
Mau ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanyai. Mau ditanyai, dihalang-halangi oleh dua pemuda Yadi. Gak jadi tanya. Mau ditanyai, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya itu. Dan biasanya malaikat mungkar nakir itu biasanya membawa besi yang besar yang berapi-api gitu. Nah, itu dihalang-halangi oleh dua anak muda yang sangat ganteng-ganteng pakaian putih-putih. Ternyata itu malaikat. Jelmaan dari Al-Quran. Mau ditanya. Kemudian menghalang-halangi. Kemudian ditanya, kamu siapa? Ditanya balik, kamu itu siapa? Akhirnya malaikat wadul namanya Gusti Allah. Ya Allah, ini siapa ya Allah? Mau saya tanya, saya ini malaikat mungkar nakir ini. Sudah dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya orang yang ini loh. Kok dihalang-halang, ini siapa? Oh, biarkan aja, itu adalah syafaatnya dari Al-Quran. Cinta Al-Quran. Orang-orangnya ahli Al-Quran. Orangnya ahli Al-Quran diantaranya banyak sekali. Satu, hafal Al-Quran. Dua, pintar membaca Al-Quran dan diamalkannya. Tiga, faham Al-Quran dan mengamalkannya, isinya semuanya. Termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Kemudian setelah itu, dijelaskan itu adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Akhirnya apa? Ditinggal, nggak usah ditanyain. Gak ngereken. Silakan diramut kuno. Orang-orang yang ahli Al-Quran, saya tidak nanya orang yang ahli Al-Quran. Nggak pakai ditanyain di kuburan itu. Kenapa? Karena dilindungi oleh syafaatnya yang namanya pertolongan dari Al-Quran itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira semuanya kita mau belajar apa tidak? Yang sudah lancar membacanya, kira-kira dijaga membacanya apa tidak? Kira-kira yang belum bisa membaca Al-Quran, kira-kira berusaha atau tidak? Bagaimana Pak kalau saya belum lancar membaca Al-Quran? Kalau membacanya Al-Quran itu masih tertatih-tatih, pahalanya lebih sedikit, tapi banyak yang pahalanya lebih banyak yang lancar. Tapi kalau yang belum bisa membaca itu kemudian berusaha untuk membaca, maka pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena membacanya, belajarnya itu sulit. Nah, dengan ditempuh dengan cara yang sulit ini, Allah memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Jadi semuanya yang barangkali ada yang belum belajar membaca Al-Quran, kemudian sungguh-sungguh sekarang ini, maka pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Orang Islam nggak bisa membaca Al-Quran, nemen. Ya, rugi dunia akhirat. Oleh karena itu, di peringatan Nuzul Quran ini, kita semuanya bersama-sama bagaimana caranya kita cinta pada Al-Quran. Kalau Al-Quran kamu punya, di mana? Di rumah. Kamu taruh di mana? Di laci, di lemari, di mana? Punya, tapi nggak pernah dibaca. Makanya, kalau rumah dibacakan Al-Quran, maka akan berkah rumahnya itu. Ketika punya Al-Quran saja nggak pernah dibaca sama sekali, ya nggak ada apa-apanya. Paham ya semuanya ya? Oke, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini jadi inspirasi kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.